Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah cara al-usul at-thalathahnya. Kemudian ibadah berikutnya yaitu isti'anah. Kata beliau, wa dalilul isti'anati, dalil ibadah isti'anah, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami isti'anah. Apa itu isti'anah? Itu thalabul aun, ya, meminta pertolongan, ya. Fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ayol ikhwah, minta tolong, ya, kepada Allah adalah merupakan ibadah yang harus senantiasa kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal minta tolong kepada Allah setiap di belakang sholat. Ya, Rasulullah SAW sabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu, hai Mu'adz. La tada'anna dubura kulli shalah an taqul, jangan kamu tinggalkan di belakang sholat untuk mengucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, ya, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Ini doa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada Mu'adz setiap sholat. Sebelum salam, kita selalu minta tolong kepada Allah supaya dibantu agar bisa mengingat Allah. Dibantu agar bisa bersyukur kepada Allah. Dan dibantu agar kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, apalagi ibadah itu berat. Untuk melaksanakan ibadah itu membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat kita kalau Allah tidak menolong kita. Kita tidak bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya kalau Allah tidak menolong kita. Banyak orang tidak ditolong oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah dalam ibadahnya. Hingga berakibat apa yang terjadi? Ya, malas-malasan ya ibadahnya. Sholatnya pun juga tidak khusyuk. Ya. Makanya akal Islam, ini ibadah isti'anah, minta tolong. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarahnya, al-isti'anatu talabul aun, wahiyya anwa. Isti'anah itu minta tolong, ada beberapa macam. Isti'anah
Itu thalabul aun, itu minta tolong, ada beberapa macam. Al-awwal, macam yang pertama, al-isti'anatu billah, itu minta bantuan kepada Allah. Wahyal isti'anatul mutadamminatu likamalil dhulli minal abdi li rabbih wa tafwidil amri ilaih wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillah. Apa itu isti'anah kepada Allah? Yaitu meminta bantuan yang mengandung kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah dan menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan menyerahkan urusan kita kepada siapa? Allah. Dan meyakini bahwa Allah pasti akan mencukupi kita. Maka ini, akhi, hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Dalilnya itu firman Allah tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Padahal kan minta pertolongan atau isti'anah termasuk ibadah. Kenapa Allah khususkan isti'anah daripada semua ibadah, Pak? Karena memang kita sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah untuk merealisasikan ibadah. Wajhul ikhtisas. Anna Allah Ta'ala qaddama al-ma'mul iyyaka wa qa'idah al-lughah allati nazala biha al-Qur'an. Anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas. Di sini Allah mengkhususkan isti'anah, di mana Allah menyebutkan kata-kata iyyaka yang merupakan maf'ul bihi di depan. Harusnya kan maf'ul bihi itu di belakang. Ini maf'ul bihi-nya di depan. Kenapa dikedepankan maf'ul bihi-nya, yaitu objeknya, yufidul hasar, untuk memberikan makna pembatasan. Bahwasanya ibadah dan isti'anah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak kepada yang lain. Ya. Nah, ini macam yang pertama. Apa itu? Al-isti'anatu billah. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsani, adapun macam yang kedua, al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaih. Wa hadhihi ala hasbil musta'an alaih. Itu minta bantuan kepada makhluk. Namun dalam perkara yang memang mampu dilakukan oleh si makhluk ini. Yang kedua apa tadi? Meminta bantuan kepada siapa? Makhluk. Namun dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk ini. Ya. Maka yang seperti ini disesuaikan minta bantuan dalam masalah apa? Kalau minta bantuan dalam perkara yang mubah, ya mubah. Kalau minta bantuan dalam perkara yang sifatnya ya sunnah, nggak masalah juga. Seperti kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bahu-membahulah, saling membantulah di dalam perbuatan albir dan takwa. Ya. Maka kalau kita bisa lakukan itu sangat dianjurkan sekali. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini macam yang kedua, yaitu minta bantuan kepada siapa? Makhluk. Tapi dalam perkara yang mampu dilakukan oleh apa? Makhluk. Nah, kalau minta bantuannya dalam perkara yang haram, haram. Kalau minta bantuannya dalam perkara yang makruh, makruh. Disesuaikan dengan ya minta bantuannya apa.
Macam yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin. Fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha. Minta tolong kepada makhluk, minta bantuan kepada makhluk yang hidup dan hadir, tapi dalam perkara yang si makhluk ini tidak mampu melakukannya, tidak kuat melakukannya. Maka yang seperti ini kata beliau tidak ada manfaatnya, sia-sia. Apa itu? Minta bantuan kepada makhluk yang hidup dan hadir ya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, Pak. Contohnya misalnya gimana? Pak, tolong dong bantuin saya ngangkat mobil ini. Dah, emang bulek gitu kan. Pak, ya. Kata beliau, hadhihi laghwun, ini sia-sia. Nggak ada manfaatnya. Kemudian macam yang keempat dari isti'anah. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratihi. Fahadha syirkun. Minta bantuan kepada mayat secara mutlak atau kepada orang hidup. Minta bantuan kepada apa? Mayat secara mutlak atau kepada orang hidup dalam perkara yang sifatnya gaib dan mereka tidak mampu melakukannya. Dalam perkara yang sifatnya apa? Gaib dan mereka tidak mampu melakukannya. Maka ini termasuk syirik. Ya. Ini termasuk syirik di akal Islam. Contoh misalnya apa? Minta bantuan kepada mayat, hai mayat. Ya, misalnya antum panggil Syekh Abdul Qadir Jilani atau orang-orang soleh yang dianggap wali. Ya tolong saya dan yang lainnya. Ini jelas syirik. Atau kita minta kepada orang yang hidup untuk misalnya melakukan perkara yang gaib yang memang tidak bisa mereka lakukan. Contohnya apa? Menyembuhkan penyakit, Pak. Antum bilang ke dokter, dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik. Kenapa? Karena dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter cuma bisa apa? Ngasih obat doang. Ya dokter cuma ngasih resep, ini obatnya. Adapun kesembuhan milik siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ya, kalau antum bilang ke dokter begitu, tolong dok sembuhkan saya. Syirik ini ya, akhi, karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Demikian pula memberi rezeki. Memberi rezeki hanya siapa yang bisa melakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang sifatnya gaib seperti itu dan tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Itu termasuk apa? Syirik. Al-khamis yang kelima. Al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ilallah. Minta bantuan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan dengan melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi masyru'ah. Yang ini disyariatkan. Contohnya misalnya apa? Allah taala berfirman,
Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita minta tolong, ya, dengan melakukan amalan-amalan soleh tadi, dengan kesabaran, dengan sholat. Maka yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Ini ibadah isti'anah. Apa itu? Minta bantuan. Apa bedanya isti'anah sama istighatsah? Bedanya apa? Kalau isti'anah, kalau maknanya sama. Maknanya sama-sama minta bantuan. Cuma kalau istighatsah itu khusus di saat genting saja. Khusus di saat genting itu namanya istighatsah. Adapun isti'anah umum. Nah ini ibadah isti'anah. Sekarang kita masuk ke ibadah yang lain, itu isti'adah. Apa itu? Memohon perlindungan. Kata beliau, wa dalilul isti'adati. Dan dalil isti'adah itu memohon perlindungan. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Robnya falak. Katakan, aku berlindung kepada Robnya manusia. Ini isti'adah, saudaraku sekalian. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-isti'adatu yaitu talabul i'adah wal i'adatul himayah min makruhin. Isti'adah artinya meminta perlindungan. Dan perlindungan dari apa? Yaitu dari sesuatu yang kita tidak suka. Fal musta'idu muhtamin biman ista'adha bih. Di mana ya, orang yang minta perlindungan itu dia akan memohon kepada yang mampu melindungi dirinya. Isti'adzah ada beberapa macam, kata beliau. Isti'adzah ada beberapa macam. Yang pertama, al-isti'adzatu billah. Itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaih. Di mana ibadah ini mencakup kebutuhan kita kepada Allah. Wal-i'tisam bih, dan memohon perlindungan kepada Allah. Wa'tiqad kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbal. Dan meyakini bahwa Allah mampu untuk melindungi kita dari segala sesuatu, sekarang maupun yang akan datang. Ya. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau sudah melindungi hambanya, walaupun seluruh manusia mau menyakitinya, tidak bisa. Makanya Rasulullah bersabda kepada siapa? Ibnu Abbas. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa qad katabahu Allahu alaik. Kalau seluruh manusia bersepakat, bersatu padu untuk membahayakan kamu, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Makanya ya akal Islam, ya, meminta perlindungan kepada Allah ini penting. Kapan kita sangat ditekankan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika hendak membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika hendak membaca apa? Al-Quran. Dalilnya surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran,
maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sebelum baca Quran kita disuruh isti'adzah, Pak? Minta perlindungan kepada Allah. Bukannya setan tuh lari dari bacaan Al-Quran. Kita katakan, ya akhi, kita minta perlindungan kepada Allah ketika hendak membaca Al-Quran. Karena setan tidak akan membiarkan kita. Dalam sholat saja ada setan namanya khinzib. Pernah dengar? Di mana khinzib ini memang kerjaannya menggoda orang sholat. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, setan juga kan memberikan was-was, Pak. Kadang kita membaca Al-Quran dijadikan kita ini ria. Kadang kita membaca Al-Quran dijadikan kita ini ragu dengan isi Al-Quran. Dan was-was yang lain. Makanya Allah menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan ketika hendak membaca Al-Quran. Yang kedua, inda husuli nazbin minasyaitan. Ketika kita digoda setan. Kalau kita dapat was-was di hati kita. Ini berdasarkan surat Al-A'raf. Ayat 200. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Dan apabila setan menggoda kamu dengan godaannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW, Pak, menganjurkan kalau kita lagi sholat nih, terus terkena was-was setan terus. Kata Rasulullah SAW apa? Hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Ya, kalian puth ala yasarihi thalathan. Nafas itu begini, Pak. Itu namanya nafas. Jadi kayak meludah tapi nggak keluar ludah. Gitu. Bukan keluar ludah banyak, bukan, Pak. Tapi begitu. Lalu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, kena was-was setan ini, maka segera kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ketiga, ketika datang pikiran-pikiran kufur, pikiran-pikiran yang kufur terhadap Allah. Sebagaimana dalam hadis, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kada hatta yaqul man khalaqallah. Setan akan datang kepada salah seorang dari kamu dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sampai akhirnya setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Fa'idha balaghahu, kalau sudah sampai ini, kata beliau, hal yasta'id billah wal yantahi. Hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hentikan. Jangan lanjutkan. Ya. Kemudian yang keempat, akhi, yang dianjurkan kita mohon perlindungan kepada Allah, ya, yaitu ketika mendapatkan godaan dalam sholat. Sudah saya sebutkan tadi. Rasul bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu durab, hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya an-nida' aqbal, hatta idza thuwiba bis-shalah adbar. Hatta idza qudiya at-tathwib aqbal. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi hatta yaqul udhkur kada. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhilla ar-rajul la yadri kam shalla." Ya. Apabila dikumandangkan adzan, setan lari, Pak.
sambil mengeluarkan durot. Durot itu kentut yang berbunyi, Pak. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, kentut yang berbunyi itu durot. Kalau kentutnya yang nggak berbunyi namanya fusa. Kalau bahasa Indonesia ya itu aja sih. Ya, kentut yang berbunyi dan kentut yang apa? Yang nggak bunyi, yang silent. Sampai dia tidak mendengar azan. Apabila telah selesai azan, datang tuh Pak setan. Dan ketika dikumandangkan iqamah, pergi lagi Pak. Apabila telah selesai iqamah, datang lagi. Lalu kemudian setan pun menggoda orang-orang sholat. Ya dengan cara mengingatkan ini dan mengingatkan itu. Sampai-sampai akhirnya orang itu lupa, saya ini rakaat keberapa? 2 apa 3? Ya. Maka saat itu dalam satu ayat yang lain, fata'awad billah. Kata Rasulullah, dzaka syaitan, itu setan. Yuqalu lahu khinzib atau khinzab. Setan itu bernama khinzib atau khinzab. Fa'idha ahsastahu fata'awad billah. Kalau kamu merasakan ada godaan itu, hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, watful ala yasarika thalasan, dan meludahlah ke kirimu 3 kali. Kan kalau lagi sholat berjamaah, Pak, kasihan yang sebelah kiri keludahan, antum jangan, kalau ngeludahnya jangan keluar, Pak. Ya. Yang kelima, Pak, kapan kita dianjurkan berlindung kepada Allah? Indal ghadab, ketika marah. Ketika apa? Marah. Sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Surad, seorang sahabat berkata, Istabara julani indan Nabi SAW, ada 2 orang yang bertengkar di sisi Nabi SAW. Dan waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Di mana yang satu memaki yang lainnya. Dalam keadaan marah sekali dan wajahnya memerah. Maka Nabi SAW bersabda, Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu sebuah kalimat yang kalau ia ucapkan akan hilang kemarahannya. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau kita sedang marah, Pak, jangan lupa ini. Kenapa? Karena marah ini pintu setan. Ketika kita marah itu kita maunya memuntahkan emosi kita sudah. Ya, berakibat apa? Berakibat kita menzolimi orang lain. Berakibat apa? Berakibat akhirnya kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara marah itu. Yang keenam, ketika bermimpi buruk. Antum tidur mimpinya buruk. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi, semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya minallah, wal hulm minasyaitan. Ru'ya, mimpi itu ada yang dari Allah. Sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Jadi mimpi itu ada 3 dalam hadis yang lain ya. Ada mimpi yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari setan, dan ada mimpi yang berasal dari pikiran. Ya. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu. Apabila seseorang dari kalian melihat sesuatu yang ia tidak suka dalam mimpinya, ya, falyanfuth an yasarihi thalathan. Hendaklah ia meludah, meniupkan ke kirinya 3 kali. Wa yata'awad billah min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut, Pak. Fa innaha lan tadurrah, karena itu tidak akan membahayakannya. Ya. Dalam satu ayat yang lain, wal yata'awad billahi min syarri syaitan. Ya wa syarriha, dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dari kejahatan mimpi itu.
Ya, ini Pak, kadang kita mimpi dikejar-kejar setan Pak. Ya mimpi dikejar-kejar, oh pokoknya menakutkan banget deh. Maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kapan kita dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah? Inda dukhulil masjid, ketika hendak masuk masjid. Ketika hendak masuk apa? Masjid. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, wa Rasulullah SAW apabila hendak masuk masjid, beliau mengucapkan ini, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kerajaannya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Ya, hafalkan Pak. Antum insya Allah lima kali sehari masuk masjid tuh. Ya, kalau nggak hafal kebangetan nih Pak. Rasulullah menganjurkan ini, doa ini ketika kita masuk apa? Masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Yang kedelapan, ketika mendengar ringkikan keledai atau gonggongan anjing. Ketika mendengar apa? Ringkikan keledai atau gonggongan anjing. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dikah fasalullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan." Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam jago, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Karena ayam jago itu saat itu sedang melihat malaikat. Ya. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, ya, di waktu keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena ia melihat setan. Dan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humur bil lail, fata'awwadhu billah, fa innahunna yarayna ma la tarawun." Kalau kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, ini bukan di siang hari ya, tapi kapan? Di malam hari, Pak. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Karena mereka bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Untuk malam-malam mendengar anjing menggonggong, berarti dia melihat setan. Ya. Saya pernah malam-malam saya ngelihat, bangun malam tuh Pak, ada suara anjing. Terus saya ngelihat ke tembok, kok ada bayangan. Saya lihat nggak ada gantungan apa-apa, tapi kok ada bayangan. Tiba-tiba bayangan tuh bergerak, Pak. Loh, kok bergerak sendiri? Loh. Mendekati ke jendela, hilang, selesai. Sementara anjing itu terus menggonggong. Ya. Itu memang anjing bisa melihat apa? Setan. Ya, kalau ayam jago bisa melihat apa? Malaikat. Ya, Masya Allah. Kemudian akhwal Islam dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah ketika masuk rumah.
ketika singgah di suatu tempat. Maaf. Ketika singgah di suatu tempat, apalagi tempat itu angker misalnya. Bagaimana dalam hadis Khawlah bintu Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat itu. Masya Allah. Jadi kalau kita ngelewatin pohon besar, jangan bilang permisi. Salah, Pak. Ngapain permisi? Antum bilang permisi, tahu-tahu dijawab sama jinnya. Monggo. Kabur juga, ngacir. Ya. Ya tetap tidak boleh, haram. Terkadang kita banyak kaum muslimin ya, di negeri kita kalau ngelewatin jembatan tuh Pak, ke klakson, pin. Ente ngapain klakson? Artinya biar nggak diganggu. Ya akhi, ini namanya minta perlindungan kepada jin. Termasuk syirik tidak? Syirik. Jadi gimana dong? Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang ke-10, ketika masuk WC. Ya, WC itu ingat tuh. WC itu kata para ulama ma'was syayatin, tempat tinggalnya setan. Makanya hati-hati antum yang betah di WC tuh. Ya, kalau buang air terkadang sampai setengah jam. Ya, hati-hati akhi. Rasulullah SAW kalau masuk WC mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari khubuth. Apa itu khubuth? Setan laki-laki. Wal khaba'ith apa itu? Setan awewe dan perempuan. Ya, apalagi kalau antum ganteng, setannya senang sama antum. Maka dengan berlindung ini insya Allah kita akan terlindung dari setan-setan itu. Mungkin enggak jin perempuan jatuh cinta sama laki-laki? Bisa. Ya, ada ikhwan kita cerita ke saya, Ustadz, saya setiap malam tuh bermimpi didatangi perempuan. Dan selalu paginya junub sudah, setiap hari. Ini akibat ada jin perempuan jatuh cinta sama dia. Pak. Mungkin itu gara-gara diantaranya dia masuk WC nggak baca apa? Ta'awud. Ya. Jin setan perempuannya nafsu sama dia. Yang ke-11. Kapan kita dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah? Indama yajidul insan waja'an fi jasadih. Itu ketika kita merasakan sakit di tubuh kita. Sebutkan dalam hadis Utsman bin Abil As bahwa ia mengadu kepada Rasulullah SAW rasa sakit di tubuhnya. Maka Rasulullah bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit itu dan ucapkan ini, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Jadi kalau antum sakit, misalnya sakit gigi, baca aja itu. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya. Yang ke-12, kapan kita dianjurkan berlindung kepada Allah? Di waktu pagi dan petang. Di waktu apa? Pagi dan petang.
Ya. Rasulullah SAW menganjurkan di waktu pagi dan petang, di waktu petang mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian juga ketika mau tidur, Rasulullah SAW di waktu petang, pagi petang dan mau tidur mengucapkan doa ini. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'i wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi, wa syarri syaitan, wa syirki. Ya. Rasulullah SAW sabda, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku kalimat-kalimat yang aku bisa baca saat pagi dan petang. Kata Rasulullah, ucapkan kata-kata ini. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang terang-terangan. Rabba kulli syai'i wa malikah, pemilik segala sesuatu dan rajanya. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirki, dan keburukan setan dan kesyirikannya. Kata Rasulullah apa? Ucapkan ini kalau di waktu pagi, di waktu petang, dan ketika mau tidur. Ucapkan itu ketika 3 tempat tadi. Baik, kita sholat isya dulu dan insya Allah setelah sholat isya kita lanjutkan sedikit. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ayyuhal ikhwah. Apakah berdoa di saat sujud tetap memuji Allah dan bersalawat atau langsung meminta saja? Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa bersalawat di dalam doa itu sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW sami'a rajulan yad'u fi sholatihi. Nabi SAW mendengar orang yang berdoa dalam sholatnya. Lihat. Dalam apa? Dalam sholatnya. Falam yusalli ala nabi. Dia tidak bersalawat kepada Nabi. Faqala Nabi SAW ajila hadha. Maka Nabi bersabda SAW, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah memanggil dia. Setelah selesai dia sholatnya. Faqala lahu, lalu Nabi bersabda kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa tsana alaih. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Tsummal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah ia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal yad'u ba'du bima syaa. Kemudian silahkan ia berdoa dengan apa yang ia mau. Lihat, Nabi mendengar ada orang yang sedang berdoa dalam sholatnya. Namun ia tidak bersalawat dan tidak pula memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa. Makanya dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa doa yang tidak diucapkan salawat itu tergantung-gantung antara langit dan bumi. Iya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa salawat itu rukun doa. Ya, kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, bahwa doa seseorang itu tergantung-gantung sampai diucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sebuah asar dari seorang sahabat, ya, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Nabi SAW. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini umum, baik dalam sholat maupun di luar apa? Sholat. Ya. Bagaimana menasihati istri yang masih membuka jilbabnya di rumah, sedangkan ada adik laki-laki Ana yang sudah beranjak dewasa. Mungkin istri mengira adik ipar itu mahram dia. Mungkin istri antum nggak paham kali. Ya, maka sampaikan kepada dia, kepada istri antum, bilang kepada dia, ya, bahwa adik ipar itu bukan mahram. Nabi bersabda apa? Alhammu al-maut. Ipar itu kematian. Kenapa disebut kematian? Kata para ulama, karena banyak orang yang mengira biasa-biasa saja. Tiba-tiba mati, maksudnya jatuh kepada perkara yang tidak dibenarkan. Jadi diingatkan ya istrinya, diajarkan istrinya, dipahamkan ya bahwa di hadapan ipar tetap wajib menutup aurat. Yang sudah balik ya, atau belum balik tapi sudah paham tentang aurat wanita, tetap tidak boleh memperlihatkan auratnya.
Ana ketika sujud selalu membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin SAW sebelum berdoa. Apakah sholat ini sudah benar-benar? Kenapa Allah berfirman, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin SAW, itu sesuai dengan lafaz ayat tadi. Doa dalam tawakal adalah bentuk usaha atau bentuk penyandaran kepada Allah. Dua-duanya. Karena kita ketika berdoa itu Pak, hati kita bersandar kepada Allah dan itu juga termasuk salah satu usaha. Namun ketika kita berdoa, kita juga berusaha merealisasikan doa yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah rezeki, ya Allah berikan saya rezeki. Selain hati kita bersandar, kita juga berusaha cari rezeki. Ya. Kalau kita minta kepada Allah hidayah, ya Allah berikan saya hidayah. Sambil kita berdoa, minta kepada Allah, sambil itu juga kita berusaha mencari apa? Hidayah. Seorang ustadz mengajarkan anak-anak bisa ngaji. Berdosakah jika kita tidak memperhatikan kehidupannya, memberikan upah, walaupun ustadz tersebut tidak meminta upah? Terjadi perselisihan para ulama tentang bolehkah menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, mengatakan boleh. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Walaupun hadis ini berhubungan dengan ruqyah, namun kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafaznya, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Dan lafaz ini umum. Nabi mengatakan yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya yaitu apa? Al-Quran. Dalil yang kedua, bahwa ada seorang laki-laki, ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi tidak menginginkannya. Dalam satu riwayat ada seorang laki-laki yang ingin dinikahkan dengan wanita tersebut. Namun ia tidak punya harta apa-apa. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mencari walaupun cincin besi untuk jadi mahar. Iltamis walau khataman min hadid. Falam yajid, ternyata walaupun cuma cincin besi, tidak dapat dia. Saking susahnya, saking miskinnya. Nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu punya beberapa surat Al-Quran yang sudah kamu pelajari dan hafalkan? Ada ya Rasulullah, surat ini, surat ini, surat ini. Rasulullah, kalau begitu aku nikahkan kamu dengan mahar surat-surat tersebut. Apa kata para ulama maksudnya? Yaitu hasil mengajarkan surat-surat tersebut. Dan upahnya dijadikan apa? Mahar. Sehingga dijadikan dalil oleh jumhur. Ini menunjukkan boleh mengambil upah ya dari hasil mengajarkan apa? Al-Quran. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Dalil diantaranya dengan ayat. Allah berfirman tentang para nabi dan rasul. Wa ma as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah dari kalian. Namun dijawab oleh jumhur bahwa ayat ini adalah perkataan para nabi kepada kaumnya yang kafir, yang tidak beriman.
Maka bagaimana para nabi minta upah kepada kaumnya yang kafir tersebut, yang tidak beriman? Tentu tidak bisa dong disamakan antara meminta upah kepada kaum yang kafir yang memusuhi para nabi, ya, dengan mengajarkan Al-Quran kepada kaum mukminin. Dalil yang kedua, mereka yang mengatakan haram berdasarkan sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada seorang ahlus suffah. Siapa ahlus suffah? Ahlus suffah itu sahabat yang miskin, yang tidak punya apa-apa dan tinggal di masjid. Karena dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Lalu setelah dia mengajarkan Al-Quran, ahlus suffah ini memberikan hadiah kepada dia sebuah panah, busur panah. Lalu sahabat ini berpikir, lumayan ini buat jihad fisabilillah. Tapi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kalau kamu ingin dikalungkan ke lehermu api neraka, silahkan terima. Ya, kata mereka, ini menunjukkan tidak boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Namun jumhur menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa hadis ini dhaif, tidak sahih. Jawaban yang kedua, kalaupun misalnya itu sahih, tetap tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu waqi'atu ain. Waqi'atu ain itu artinya keadaan tertentu yang dialami seorang sahabat. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Waqi'atu ain la umuma laha. Ya, keadaan yang sifatnya waqi'atu ain itu tidak bisa dijadikan hujah secara umum. Kenapa? Karena keadaannya sahabat ini mengajarkan ahlu sufah yang susah, miskin, nggak punya apa-apa. Bagaimana minta upah dari dia? Ya, tidak layak. Maka yang seperti ini tidak bisa disamakan dengan mengambil upah, ya, dari orang kaya ketika antum mengajarkan apa? Anaknya misalnya. Saya pribadi ya melihat dalil-dalilnya lebih kuat jumhur dalam hal ini. Hadis-hadisnya sahih dan sharih, ya, lebih gamblang, ya. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Kalau kita mau mempraktekkan pendapat yang kedua di zaman sekarang sulit, Pak. Antum punya sekolah pesantren. Terus antum bilang ke guru-gurunya, maaf ya para guru, saya nggak mau gaji kalian. Karena mengambil upah dari hasil mengajar nggak boleh. Karena yakin Pak, gurunya satu persatu keluar, Pak. Ya tidak, Pak. Sulit. Kita bisa untuk mempraktekkan ini di zaman sekarang sulit, Pak. Ma'had-ma'had, pesantren-pesantren, tahfidz Al-Quran, ya. Kalau misalnya antum madhabnya haram, akhirnya apa yang terjadi? Yang ngajar antum sendiri. Dia mau minta guru untuk ngajar, dia pasti minta digaji kan? Betapa sulitnya ya akal Islam. Ya makanya saya pernah bilang kepada seseorang, ya, antum mengatakan haram apa namanya mengambil upah dari hasil mengajar. Tapi antum gaji itu ustadz-ustadz yang ngajar di ma'had. Gimana? Itu kan tidak sesuai dengan keyakinan antum, mana bilang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maka dari itulah ya akal Islam, ya. Atau di Saudi, ya, para ulama apa para dosen mendapat gaji di pesantren apa di universitas Saudi dan yang lainnya. Dari itu ya akal Islam, pendapat yang rajih wallahu alam secara dalil dan kekuatannya pendapat jumhur boleh. Namun juga jangan berlebih-lebihan. Pak, saya mau ngajar 1 jamnya 50 juta. Ini sih ya keterlaluan, Pak. Tidak boleh ya kalau berlebihan seperti itu. Allahu a'lam.
Dan terkadang ya, dalam masalah-masalah khilafiyah ini banyak ikhwan tidak paham harus bersikap. Gara-gara masalah khilafiyah kayak gini jadi pecah nih. Yang satu membela pendapat ustadz yang dia ngefan padanya, yang satu membela ustadznya lagi, akhirnya gontok-gontokan di media sosial. Ini manhaj apa ini? Bukan manhaj salaf seperti itu. Manhaj salaf itu adalah dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita tidak perlu saling memaksakan pendapat. Ya. Di saat berkecukupan datang ke pengajian itu indah-indah saja Ustadz. Tapi di saat serba banyak yang dipikirkan, mau pergi ke pengajian itu berat banget. Itu termasuk godaan setan. Itu ujian. Justru saat antum berat datang, disitulah pahalanya jauh lebih besar. Makanya kata para ulama, idhamul ajar biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu terkadang disesuaikan dengan beratnya amal. Semakin amal membutuhkan perjuangan, semakin mendapatkan pahala besar. Dan semakin tidak membutuhkan perjuangan, semakin pula sedikit pahalanya. Nah, ketika antum sedang banyak pikiran, ya, sedang lagi pusing dengan keuangan dan mau pergi ngaji berat sekali, lalu antum tetap bismillah tawakal Allah, antum lawan itu justru pahalanya lebih besar, Pak. Dibandingkan pas antum berkecukupan, antum enak-enak aja pergi ke majlis ta'lim. Ya. Kan juga dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang hartanya melimpah banyak. Lalu ia ambil 100.000, lalu ia infakkan. Dan ada orang hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Bayangkan kalau antum punya tabungan 1 miliar. Untuk berinfak 1 juta kecil nggak, Pak? Kecil, saya enak-enak aja. Duit saya masih 900,999 juta. Tapi ketika antum duitnya cekak, ini tinggal 100.000. Kira-kira mau berinfak 50.000 mikir-mikir nggak, Pak? Mikir 20 kali, Pak. Justru disitulah yang Allah lihat itu perjuangannya, Pak. Perjuangan melawan kekikiran di situ. Maka di situ lebih besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah ini jadi saat kita sulit, ya jangan sampai menuntut ilmu itu ditinggalkan, jangan. Tetap kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama, Pak, mereka menuntut ilmu itu di antara mereka ada yang sampai kelaparan. Pernah Ibnu Muhammad bin Nasr, Muhammad bin Huzaimah, kemudian ada 4 ulama semuanya namanya Muhammad. Saya lupa yang 2 lagi. Mereka pergilah menuntut ilmu. Dan mereka ya tinggal bersama 4 orang tersebut. Ya, lama-lama perbekalan mereka habis, Pak. Gak ada perbekalan lagi. Bingung mereka mau makan apa. Ya. Akhirnya 4 orang ini berundinglah dan berkata, gimana kalau kita gantian minta-minta? Hari ini kamu yang minta-minta. Nah kita terpaksa, kalau nggak minta-minta mati, kita nggak bisa makan. Ya. Tapi rupanya Allah Maha tahu akan kejujuran mereka bahwa mereka ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Allah jadikan sang raja di zaman itu bermimpi. Dalam mimpinya melihat 4 orang penuntut ilmu yang semuanya namanya Muhammad, sedang berkebutuhan. Maka kemudian raja di pagi hari berkata kepada pengawal, "Hai pengawal, coba kamu pergi ke tempat sana, karena aku bermimpi dan mimpiku ada 4 penuntut ilmu semuanya namanya Muhammad sedang berkebutuhan." Pergilah pengawal itu dan ternyata benar, Pak. Akhirnya kemudian diberikan ya uang dan hadiah dari raja. Artinya kalau kita memang jujur menuntut ilmu karena Allah, Allah pasti bantu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tapi juga jangan ngarepin mudah-mudahan ada yang mimpi gitu ya. Apakah Rasulullah SAW bisa melihat wujud iblis yang asli, Ustadz? Nggak tahu. Yang jelas pernah Rasulullah sedang sholat, lalu ada setan yang hendak menyerang Rasulullah SAW, langsung Rasulullah cekik. Sampai-sampai Rasulullah merasakan dinginnya ludahnya itu, air liurnya di tangan beliau. Kata Rasulullah, sungguh tadinya aku mau ikat setan itu di tiang-tiang masjid, tapi aku ingat doanya Nabi Sulaiman. Ya. Tapi kalau apakah Rasulullah pernah ketemu iblis, saya belum dapat dalilnya. Bagaimana hukum anak menggantikan sholat orang tuanya atau ibunya yang sudah tua dan sedang sakit? Tidak bisa, Pak. Sholat itu tidak bisa dibadalkan. Kalau membadalkan haji dan umroh, betul. Adapun sholat, seseorang sakit parah apapun tetap sholat, walaupun dengan hanya isyarat saja. Iya. Jadi kalau ibunya sedang sakit, ajarkan, Bu, tetap sholat walaupun dengan isyarat. Nggak bisa digantikan oleh orang lain kalau sholat itu ya, nggak bisa dibadalkan. Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang yang jarang mandi dan bersih-bersih. Serta kencing juga nggak cebok. Ya Allah, ya Rabbi. Jorok amat, Pak. Ini orang bisa terkena azab kubur loh, Pak. Kata Rasulullah SAW, ya aksaru adzabil qabr minal baul. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama gara-gara dia suka mengadu domba orang. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang kedua, ia tidak berhati-hati dari air kencing. Apalagi ini nggak cebok, la ilaha illallah. Nah, sebagian orang, Pak, ya ada yang bangga kalau dia udah berapa hari nggak mandi, nggak cebok. Pokoknya yang paling bau, dia yang paling jago. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan ajaran Islam, Pak. Islam tuh mengajarkan kebersihan. Ya. Islam mengajarkan kita kesucian. Masya Allah. Makanya Rasulullah sabda apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh apa? Keimanan. Bagaimana cara menghilangkan rasa tidak suka atau benci yang ada dalam hati? Dan benci itu bukan karena Allah. Yang membuat ana merasa tidak nyaman, terganggu baik pikiran dan emosi, Ustaz. Ya akhi, hendaknya antum pikirkan baik-baik. Ya. Yang pertama, apa manfaatnya antum benci kepada seseorang bukan karena Allah,
tapi hanya sebatas emosi pribadi saja. Pertama, sudahlah itu tidak berpahala, bahkan bisa jadi malah menimbulkan dosa. Karena benci yang dipuji dalam syariat itu adalah benci karena Allah. Benci seseorang karena dia memaksiati Allah Azza wa Jalla. Adapun benci hanya karena persaingan bisnis, ini ya akhwal Islam dari setan. Karena setan berusaha untuk menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di kalangan orang-orang yang sholat. Rasulullah SAW apa? Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun walakin bitahrish bainahum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Tapi setan punya cara, apa itu? Itu menanamkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Dengan cara apa tadi? Kebencian-kebencian yang sifatnya duniawi saja, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram seperti itu. Jangan kita benci seseorang hanya karena dunia. Jangan. Ya. Cara menghilangkannya pertama, kita minta kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk apa? Mengingat ya sisi kelebihan dia dalam keimanan dia. Dia orang beriman. Dia beramal soleh. Dia orangnya Masya Allah bertakwa. Kebetulan ada sedikit permasalahan antar saya dengan dia dalam masalah urusan dunia. Udahlah. Ya, walaupun memang secara manusiawi, Pak, terkadang kebencian itu ada memang. Dan untuk menolaknya agak sulit memang. Tapi jangan sampai kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak apa? Tidak baik. Bagaimana dahulu pernah terjadi ya, ada sedikit kesenjangan antara Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Lalu kemudian ada seseorang yang mencaci maki Umar di hadapan Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Jangan begitu. Jangan kamu caci maki Umar. Sesungguhnya ya kesenjangan antara aku dengan Umar itu la yablughu dinana, enggak sampai kepada agama kami. Ya. Bahkan kalau kita mendengar ada orang yang menjelek-jelekan orang yang kita benci, upayakan larang dia, jangan. Ya akhi, haram alaih. Ya, memang betul saya nggak suka sama dia. Tapi kalau untuk menggibah dia, saya tidak suka. Haram hukumnya. Bahkan terkadang ketika kita nggak suka, Pak, lalu ada yang menggibah, wah tambah. Bener itu. Itu orangnya kurang ajar itu. Ya. Akhirnya membongkar aib dan yang lainnya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di sini Ana masih belajar ilmu tauhid. 2 minggu yang lalu ibu Ana meninggal dunia dikarenakan anak Ana terakhir jadi pendapat Ana tidak berpengaruh. Dikarenakan anak-anak terakhir, maka pendapat Ana tidak berpengaruh. Kakak Ana yang laki-laki mengadakan tahlilan. Selama 7 hari, Ana dan suami tidak mengikuti acara tahlilnya. Tetapi karena selama 2 minggu Ana berada di rumah ibu, Ana jadi terlihat seperti menata makanan untuk acara tahlil. Di sini Ana kepikiran, apakah yang Ana lakukan termasuk dosa besar apa gimana? Pertama ya ikhwah, tahlilan kematian, ya, dengan cara berkumpul-kumpul di kuil kematian dan makan-makan di situ. Para ulama madhab melarangnya. Contoh saja di dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, di jilid 2 halaman 145. Di situ dibawakan ya fatwa dari seorang syekh madhab Syafi'i. Ya. Di situ disebutkan tentang maktam. Apa itu maktam? Itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ. Maka disebutkan di situ apa? Wa akrahul maktam. Dan aku tidak menyukai maktam, kata Imam Syafi'i rahimahullah.
Dan kata-kata makruh menurut Imam Syafi'i itu biasanya untuk perkara yang haram. Imam Syafi'i sering memutlakkan kata yang haram dengan kata-kata apa? Makruh. Ya. Bahkan dalam kitab itu disebut bahwa itu termasuk bid'ah yang makruhah. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi tidak pernah melakukannya juga. Kalau itu baik, tentu Nabi akan lakukan kepada istrinya yang meninggal dunia, Khadijah, kepada anaknya yang meninggal dunia, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, atau kepada para sahabat yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak pula para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu baik, tentu mereka yang pertama kali melakukannya, saudaraku sekalian. Yang ada adalah perintah Nabi kepada tetangga-tetangganya. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kalau tetangga-tetangganya membuatkan makanan buat keluarga kematian, nggak masalah. Karena itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga tidak pernah mentahlil sampai 7 hari berturut-turut. Kalau itu baik, tentu Nabi akan lakukan kepada istrinya yang paling dicintainya. Siapa itu? Khadijah. Kepada pamannya, kepada anak-anak yang meninggal dunia. Nah, saudaraku sekalian. Jadi yang ada di masyarakat ini sebetulnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak. Bahkan tidak sesuai juga dengan mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ya. Maka pada waktu itu ya kita jelaskan kepada keluarga. Saya melakukan ini karena tidak ada dasarnya dalam syariat. Kamu radikal, kamu Mas. Ya. Radikal itu Mas kalau maksain apa? Ini pendapat kamu pendapat mau tahlilan. Saya berpendapat enggak tahlilan, kamu kemudian maksain orang supaya ikut tahlilan, siapa yang enggak ikut disebut radikal. Itu radikal namanya. Ya. Kita nggak pernah maksain orang, kita hanya menjelaskan bahwa hukumnya seperti ini, selesai, dan saya nggak mau ikut-ikutan, kenapa? Ya. Nah ini saudaraku sekalian, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.